Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Harudin dengan NIM 400404123630027. Di sini saya akan membahas satu pembahasan yang sangat menarik untuk memenuhi penugasan mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, salah satu pembahasan yang sangat menarik ini yaitu mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik nikah siri di Indonesia. Gimana? Sangat menarik bukan? Nah, untuk lebih lanjut mengenai praktik nikah siri di Indonesia, simak video berikut. Oke, sekarang kita akan membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktik nikah siri di Indonesia. Nah, pertama-tama kita pendahuluan dulu. Apa sih yang melatar belakangi nikah siri yang ada di Indonesia? Nah, ternyata masyarakat Indonesia telah melakukan praktik perkawinan dan ternyata sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan menegaskan tentangnya pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasangan dan anak. Namun, ternyata di tengah perkembangan masyarakat di Indonesia masih ditemui fenomena perkawinan yang dilakukan secara tidak resmi atau dikenal dengan istilah nikah siri. Nah, tujuan dari saya menjelaskan hal ini yaitu mempelajari terkait konsep dari nikah siri itu sendiri dan bagaimana sih hukum Islam di Indonesia meninjaunya. Oke, kita akan terlebih dahulu mencari tahu apa sih arti nikah siri secara harfiahnya gitu. Nah, ternyata menurut Sulaiman 2020, nikah siri adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam tetapi tidak dicatat secara resmi di kantor urusan agama atau KUA atau lembaga pemerintah yang berwenang. Dalam praktiknya, nikah siri sering dilakukan secara rahasia untuk menghindari prosedur administratif, biaya pencatatan, tekanan sosial dan keluarga, atau bahkan karena alasan ekonomi. Nah, ketiadaan pencatatan resmi tidak membuat nikah siri haram. Namun, hal ini berpotensi menimbulkan konflik hukum dan masalah sosial, khususnya terkait hak anak dan hak waris dalam konteks sosial. Nikah siri sering menimbulkan ketidakjelasan status pernikahan, di mana sebagian keluarga besar maupun masyarakat tidak mengetahui adanya ikatan perkawinan tersebut yang pada gilirannya gitu menimbulkan kesulitan pengakuan legal bagi pasangan dan anak. Kemudian, Al-Quran pun menjelaskan terkait pernikahan, tetapi bukan terkait nikah siri. Di mana pada surat Rum ayat 21 dijelaskan bahwa di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dan jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan ini antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Kemudian pada surat An-Nisa juga dijelaskan, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan, yatim, bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Dua, tiga, atau empat, akan tapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba saja perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Di sini jelaskan bahwa pernikahan itu bila mana tidak dapat disanggupi lebih dari dua atau tiga atau empat, maka nikahlah dengan seseorang yang kamu senangi gitu. Tetapi Allah tidak melarang untuk menikah lebih dari dua, tiga atau empat, bila mana kamu sendiri itu mampu. Kemudian Nabi juga dalam hadis Nabi pun ada pada hadis riwayat Bukhari nomor 4802 di mana setiap nikah yang dilakukan sah
menurut syariat dianggap sah meski tanpa catatan resmi. Nah, di sini bisa digarisbawahi bahwa pernikahan siri adalah pernikahan yang sah secara agama, namun tidak terdapat catatan secara administratif maupun secara legalitas dari pemerintah gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa nikah siri ini merupakan salah satu hal yang tidak haram dan tidak diwajibkan juga gitu. Karena ini sebuah salah satu pilihan mengenai pernikahan. Adapun pandangan ulama tentang nikah siri, yaitu menurut Imam Hanafi, Syafi'i, dan Maliki dan Hambali. Nah, dari Hanafi dan Syafi'i ini yang mengatakan, ini saya ambil pada salah satu dokumen menurut Mawardi 2019, di mana beliau mengatakan bahwa nikah siri sah secara agama jika memenuhi rukun nikah. Meskipun tidak tercatat secara resmi, ulama mazhab ini menekankan bahwa sahnya nikah lebih dipengaruhi oleh rukun dan syarat dalam agama daripada dipengaruhi oleh negara gitu. Bisa dilihat ini lebih condong kepada di mana jika agama mensahkan, maka kita tidak perlu memusingkan terhadap syarat-syarat yang ada di negara itu karena ini sudah termasuk sah gitu. Namun meski demikian mereka tetap menganjurkan pencatatan agar meminimalkan masalah sosial dan hukum di kemudian harinya gitu. Jadi walaupun menurut ulama Hanafi dan Syafi'i ini syah, namun sebaiknya tetap melakukan pencatatan secara legalitas menurut negara tersebut gitu. Kemudian Imam Maliki dan Hambali pun mengatakan menurut Sulaiman 2020 di mana nikah siri kurang dianjurkan karena menimbulkan mudarat sosial dan hukum. Tanpa pencatatan resmi, hak perempuan dan anak dapat terabaikan gitu. Mereka menekankan pentingnya pencatatan nikah untuk mencegah sengketa hak, melindungi istri, dan memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Nah, walaupun terdapat perbedaan terkait pandangan ulama, namun secara hadis dari Rasulullah maupun dari Al-Quran tetap diperbolehkan, namun lebih baik dianjurkan melakukan pencatatan secara resmi gitu. Kemudian apa sih dampak konsekuensi dari nikah siri tersebut? Nah, nikah siri ternyata membawa dampak signifikan bagi masyarakat, pasangan dan anak, di mana terkait hak hukum istri dan anak, di mana ini akan menimbulkan kekhawatiran terhadap hak hukum istri dan anak, kemudian perselisihan keluarga, karena sebagian keluarga besar mungkin merasa ini sebuah hal yang tidak umum, jadi bisa saja terjadi permasalahan atau perselisihan terhadap keluarga dan keluarga antar keluarga gitu. Kemudian stigma sosial, di mana pandangan sosial terhadap nikah siri itu ternyata masih kurang bagus, sehingga ini akan menimbulkan sebuah stigma negatif sosial terhadap seseorang atau yang melakukan pernikahan siri tersebut. Kemudian kesulitan administrasi. Nah, ini juga ikut berhubungan dengan hak hukum istri dan anak, di mana akan terjadi sulit melakukan administrasi bila mana ini telah dilakukan lama sekali dan tidak ada pencatatan secara resmi. Tuh, kemudian dampak psikologis. Nah, ini juga dapat terjadi ketika stigma sosial dari masyarakat atau stigma negatif masyarakat ini ternyata eh, menjadi sebuah masalah psikologi bagi yang melakukan nikah siri. Nah, fenomena-fenomena ini ternyata menunjukkan bahwa meskipun kita nikah siri atau nikah siri itu sah secara agama, resiko sosial dan hukum yang muncul cukup serius gitu. Di mana sehingga perlu adanya kesadaran masyarakat dan regulasi yang jelas terkait hal tersebut. Kemudian harus solusi apa sih atau upaya penanggulangan terhadap nikah siri? Beberapa langkah strategis dapat dilakukan untuk menanggulangi
praktik nikah siri. Yang pertama penyuluhan agama dan hukum, di mana agama dan terutama instansi pernikahan yaitu KUA itu juga turut andil dalam hal tersebut untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat bahwa pernikahan siri itu boleh, namun lebih baik dilakukan pencatatan secara agama atau secara administratifnya juga. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, peran dari KUA dan tokoh agama juga penting, di mana mungkin bila mana dilakukan oleh pemerintah itu kurang efektif karena kurang terasa dekat dengan masyarakat. Namun, tokoh agama dan KUA itu cukup penting karena mereka dihormati oleh masyarakat setempat sehingga mungkin lebih dapat didengar dan dapat dimasukkan ke dalam pikiran mereka gitu. Kemudian edukasi sosial. Nah, ini sangat saling berhubungan di mana edukasi sosial juga turut aktif dalam penyuluhan mengenai nikah siri di mana sebaiknya kita melakukan pencatatan agar masalah-masalah yang timbul tadi yang saya katakan itu tidak akan terjadi gitu. Kemudian regulasi hukum yang jelas atau yang tegas, di mana emang seharusnya nikah siri itu tidak dilaksanakan atau sebaiknya kita lakukan pencatatan. Namun harus ada regulasi yang jelas sehingga masyarakat itu menghindari pernikahan siri tersebut gitu. Kemudian peningkatan skala psikolog dari dan keluarga, di mana ketika ada seseorang yang ingin melakukan pernikahan siri, ya sebaiknya keluarga lebih dulu berperan aktif untuk memberitahu atau menegaskan bahwa pernikahan siri emang itu boleh, namun lebih baik kita melakukan pencatatan secara resmi terhadap negara gitu. Nah, pendekatan-pendekatan holistik yang melibatkan aspek agama, hukum, sosial, dan psikolog ini diharapkan dapat meminimalkan praktik nikah siri dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat. Di mana karena apa? Karena nikah siri emang diperbolehkan, namun banyak sekali resiko yang dapat ditanggung untuk kedepannya, di mana itu akan menyulitkan keluarga tersebut atau menyulitkan diri mereka sendiri. Nah, mungkin kita mencapai atau ujung dari pembahasan dan mengenai nikah siri, di mana nikah siri adalah fenomena sosial yang sangat kompleks yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, baik dari perspektif agama, hukum, maupun sosial, penyadaran masyarakat, dan perlindungan hak perempuan dan anak harus menjadi prioritas untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah sesuai dengan prinsip Islam dan hukum negara gitu. Jadi memang nikah siri itu diperbolehkan, namun sebaiknya dilakukan pencatatan resmi. Karena apa? Untuk menghindari segala resiko yang akan terjadi di kemudian hari gitu. Oke, ini untuk daftar pustaka yang saya ambil, di mana saya mengambil dari Al-Mawardi, dari Amir, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari Sulaiman, dari surat An-Nisa dan surat Ar-Rum gitu. Wow, sangat menarik bukan? Nikah siri bukan sekedar masalah agama atau hukum, melainkan isu sosial yang sangat kompleks. Perlindungan hak-hak perempuan dan anak, kepastian hukum, dan kesadaran masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan keluarga yang harmonis, terlindungi, dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, mungkin cukup sekian video atau pembahasan saya mengenai pernikahan siri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.